Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, seiring pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian kepada keluarga beliau, para sahabatnya, at-tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak bangkah beliau bersama para sahabat dengan baik hingga yaumul akhir. Pada malam ini kita bawakan judul hati-hati dengan hati. Karena pembahasan kita ini sudah kaidah ketiga dari 10 kaidah istiqomah, yakni aslul istiqomati istiqomatul qalbi. Pangkalnya istiqomah adalah istiqomahnya hati. Kalau hatinya istiqomah, maka istiqomah semuanya. Kalau hatinya tidak istiqomah, maka semuanya tidak akan istiqomah. Maka hati-hatilah dengan hati. Pertahankan supaya dia tetap istiqomah. Rawal Imam Ahmad min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman seorang hamba tidak akan istiqomah hingga hatinya istiqomah dulu. Ini maka hati-hati dengan hati. Dari hadis ini disimpulkan fa'aslul istiqomati istiqomatul qalbi. Jadi lurusnya istiqomahnya seseorang hamba itu tergantung istiqomahnya hati. Fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahul badan. Kalau hati itu sudah istiqomah, sudah baik, maka badan pun akan mengikut. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa aslul istiqomati istiqomatul qalbi ala tauhid. Kata Ibnu Rajab, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, pokok atau dasar dari istiqomah adalah istiqomah hati. Di mana? Hati itu istiqomahnya apa? Hati, yakni istiqomah si hati itu di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya?
kama fassara Abu Bakr as-Siddiq wa ghairuhu qawlahu innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairi. Kenapa Ibnu Rajab mengatakan hati itu istiqomahnya adalah istiqomah di atas tauhid? Karena berdasarkan penafsiran dari Abu Bakar as-Siddiq terhadap ayat yang tadi dibaca, maksudnya mereka istiqomah itu yakni tidak iltifat, tidak berpaling. Tidak berpaling di mana? Tidak berpaling kepada selain Allah. Jadi tetap mentauhidkan Allah. Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'radi amma siwah istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atih. Jadi manakala si hati itu sudah istiqomah dalam mengenal Allah, dia takut kepada Allah, mengagungkan Allah, takut berdasarkan ilmu tentang kedudukan, keagungan, kekuasaan Allah, sehingga penuh semuanya harapannya kepada Allah, berdoa pun hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, dia tidak berpaling kepada Allah, hati selalu terpaut kepada Allah. Kalau hati sudah begitu, maka al-jawarih atau anggota badan dia semuanya akan mengikut, berada di atas ketaatan kepada Allah. Bagaimana tidak? Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Karena hati itu adalah rajanya seluruh anggota badan. Wahya junuduhu, sedangkan semua anggota badan itu ibarat tentaranya atau rakyatnya. Jadi fa iza istaqama maliku istaqamat junuduhu wa ru'ayahu. Apabila rajanya sudah istiqomah, pemimpinnya sudah istiqomah, maka rakyat dan seluruh bala tentaranya akan ikut istiqomah. Wa fis sahihain, ini dalil dalam hadis Bukhari Muslim, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dari An Nu'man bin Bashir bahwa ia mengatakan sami'tun nabiyya ya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sabda Rasulullah SAW, ingat bahwa di dalam tubuh kita itu ada sekepal daging. Kalau yang sekepal ini baik, maka baik seluruh jasad. Tetapi kalau rusak yang sekepal ini, maka rusak seluruh jasad. Ingat, ini adalah jantung hati. Wa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah fi muqaddimati kitabih Ighasatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Dalam kitab ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal malikil mutasarrifi fil junudi alladhi tasduruhu kulluha an amri wa yasta'miluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhul istiqamata waz-zaygha wa tatba'uhu fi ma ya'kiduhu minal azami aw yahilluhu. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kedudukan si hati bagi hamba itu seperti kedudukan raja terhadap rakyatnya, yang dia bisa memerintah
sesuai kehendaknya terhadap bala tentaranya atau rakyatnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh rakyatnya dan bala tentaranya itu semata-mata timbul karena memang diperintahkan oleh si raja. Sedangkan sang raja itu hati, dia sekehendaknya saja untuk memerintah. Seakan-akan dia adalah pemegang urusan yang tertinggi. Semua harus tunduk kepadanya dan semuanya berada di bawah kekuasaannya. Maka bagaimana? Maka sangat penting kalau demikian untuk bisa mengendalikan hati, untuk bisa kita mengelola hati, mengarahkan hati dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu senantiasa istiqomah. Dia tidak menyimpang. Karena kalau hati terlintas padanya untuk istiqomah, maka istiqomahlah seluruh badan. Tetapi kalau dia hendak menyimpang, melepas ikatannya dari keistiqomahan, maka tidak akan terdapat istiqomah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mewanti-wanti dalam lafaz yang lain. Beliau bersabda, ingat bahwa di dalam jasad ini ada satu kepala daging yang apabila itu baik jasad seluruhnya. Ingat, itu adalah hati. Apabila secara zahir demikian pentingnya jantung itu, maka secara batin ini seluruh anggota badan, ya, apa yang ia lakukan bagi seorang yang memiliki akal sehat, kesadaran, dia bukan orang gila, maka perbuatan itu tidak akan terlepas dari niat yang ada di dalam hati. Setiap perbuatan pasti timbul dari niat. Gak mungkin suatu perbuatan timbul tanpa niat. Kecuali misalnya mengigau lagi tidur, maka itu tidak dianggap perbuatan, diangkat kolam. Pena diangkat, tidak dicatat. Tetapi kalau dalam keadaan sadar, maka perbuatan itu, setiap perbuatan pasti dia timbul karena ada niat di dalam hati. Inilah makna sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal-amal itu tidak mungkin terjadi timbul kecuali memang dari niat. Oleh sebab itu ada akibatnya. Apa akibatnya? Sabda Rasulullah SAW selanjutnya, wa inna malikul limri'im manawa. Maka akibatnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ia akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini ada dua penggalan kalimat di mana yang satu merupakan sebab, yang satu merupakan akibat. Mana yang sebab? Timbulnya suatu perbuatan, penyebabnya pasti akan timbul dari apa? Dari niat. Apa akibatnya? Maka bila seseorang sudah meniatkan, akibatnya dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang timbul dari niatnya itu
dan pertanggungjawabannya itu akan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi penggalan yang pertama dengan penggalan yang kedua tidak sama, tidak searti sebagaimana dianggap oleh sebagian orang. Penggalan pertama sama aja dengan penggalan kedua katanya. Salah. Penggalan pertama adalah sebab, penggalan kedua adalah akibat. Jadi betapa pentingnya hati. Maka hati-hati dengan hati, jangan sampai terbersit niat yang buruk, karena dia akan mempertanggungjawabkan nanti apa yang ia niatkan. Dan perbuatan-perbuatan itu pasti timbul dari niat. Huwa malikuha wa hiya al-munaffidatu lima ya'muruha bihi al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi wa la yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasduru an qasdihi wa niyyatihi wa huwal mas'ulu anha kulliha. Jadi kesimpulannya seperti yang sudah dikatakan tadi, karena kedudukan si hati itu sebagai raja, dia yang bisa melangsungkan suatu perbuatan atau dia menghentikan suatu perbuatan. Itu adalah hati. Maka sesuatu itu tidak akan istiqomah kalau si hati itu belum istiqomah. Sekali lagi, karena segala sesuatu perbuatan itu timbul dari niat yang berada di dalam hati. Oleh sebab itu hati pula yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban seluruhnya. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat ya, hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang selamat. Bagaimana hati yang selamat? Dia bisa mempertanggungjawabkan semua yang ia perbuat ketika dulu di dunia. Hati yang bagaimana yang selamat adalah hati yang diisi dengan keimanan, bukan hati yang diisi dengan nifak. Hati mana yang selamat? Hati yang diisi dengan tauhid kepada Allah, lepas dari segala sesuatu selain Allah. Hati yang dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Hati yang tidak terkotori dengan akhlak-akhlak buruk, moral yang bejat. Itulah hati yang istiqomah. Hati yang datang nanti di hadapan Allah dalam keadaan selamat. Karena keselamatan di saat itu tidak ditentukan dari hartanya yang banyak. Walaupun misalnya seseorang memiliki emas seberat bumi, lalu ia ditawari untuk bisa kembali lagi ke dunia, sekedar untuk melakukan satu kali sujud saja, pasti orang itu akan mau menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Tapi di saat itu emas tidak berlaku, mata uang tidak berlaku, dolar, rial tidak berlaku semuanya. Anak keturunan yang dulu membantu, membela, mendukung, di akhirat mana? Maka yang akan membela, yang akan selamat
adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Wa kana min du'ai nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Oleh sebab itu, salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu hati yang selamat. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Kalau kita mengetahui bahwa yang membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan dan menyimpangkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang lainnya yang patut kita sering ungkapkan kepada Allah, lantunkan kepada Allah, panjatkan kepada Allah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hatiku di dalam agamamu. As-sabat fi dinillah, itulah yang dinamakan istiqomah. As-sabat fi dinillah, itulah yang kita minta. Dan ini setelah kita meyakini bahwa yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas terang di sini bagaimana kedudukan hati. Bagaimana kita harus dengan jujur mohon kepada Allah, betul-betul kita itu mohon dan kita butuh. Butuh apa? Butuh istiqomah hati. Karena hati itu suka bolak-balik, hadirin rahimani wa rahmakumullah. Jangankan sehari dua hari, hari ini istiqomah, hari besok udah belok. Bahkan setiap detiknya hati itu bisa bolak-balik. Ada tidak jaminan bagi kita bahwa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ada jaminan bagi kita? Tidak ada. Makanya kita harus takut sehingga kita betul-betul jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan hati. Di dalam kisah peperangan penaklukan Romawi terdapat sepenggal kisah yang sangat miris, ya, kita mendengarnya tentang keistiqomahan, hadirin. Ada seorang pemuda yang ikut berperang, menaklukkan benteng ini, menaklukkan benteng itu, memenangkan perang ini, perang itu. Siang hari dia sering berpuasa, malamnya dia sering membaca Quran, dia hafal Quran, dan dia rajin sholat malam. Tiba-tiba suatu hari ketika dia sedang beristirahat di suatu tempat, tiba-tiba dia melihat seorang gadis yang sangat memikat hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan bayang-bayang wajah gadis tersebut. Ini makanya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku suatu fitnah yang paling mudarat, yang paling membahayakan bagi seorang lelaki selain fitnah siapa? Wanita. Obatnya nggak ada lagi selain nikah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Si pemuda tadi sudah gelap mata. Akhirnya dia samperin itu si gadis. Apa syaratnya kalau aku ingin menikahimu?
Syaratnya adalah keluar dari Islam, masuk ke dalam agamaku, kata dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Si pemuda ternyata memilih keluar dari Islam dengan sebab ingin mendapatkan pujaan hatinya. Ini hati-hati dengan hati. Pujaan hati kita siapa? Tautan hati kita apa? Hati kita itu selalu terkaitnya dengan apa dan siapa? Hati-hati menempatkan kecintaan hati, hati-hati menempatkan diri di mana kita berdiri. Akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya yang lain, dan suatu saat teman-temannya kemudian bertemu lagi dan bertanya, "Wahai pemuda, di mana salatmu? Di mana puasamu? Di mana Qur'anmu?" Apa yang ia jawab? Semuanya telah pergi. Al-Qur'anku semuanya telah aku lupakan. Semua lupa kecuali satu ayat, kata dia. Kecuali satu ayat saja yang masih nempel di mananya? Di ingatannya. Ayatnya apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu mu'minin. Terkadang orang-orang kafir itu sangat menginginkan kalau dulu mereka itu adalah seorang mukmin. Ini masalah keistiqomahan. Jadi janganlah kita merasa aman. Banyak contoh di zaman-zaman umat dulu, ada namanya Bal'am bin Ba'ura. A'udzubillah. Dan di zaman-zaman sampai hari ini pun kita menemukan banyak contoh. Makanya betul-betul jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mengadu, kita merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan istiqomah hati. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu, agar istiqomah di dalam agamamu ini. Istiqomah hati, itulah adalah pangkalnya istiqomah. Kalau pohon itu adalah pokoknya istiqomah hati. Yang lain adalah cabang-cabang, ranting-ranting, buah-buah dan daun-daunnya. Ini yang pokok. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang lain yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kami, berikan kepadaku ketakwaannya hati. Berikan kepada hatiku ini ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah, ketundukan ketaatannya kepada Allah. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hatiku ini ya Allah, karena hanya Engkau yang bisa membersihkan hati. Engkaulah zat yang bisa membersihkan hati, tiada yang lain. Mengapa? Anta waliyuha wa maulaha, karena Engkaulah yang memiliki hati ini dan yang menguasai hati ini. Kalau yang memiliki hati kita adalah Allah, maka kembalikan kepada pemiliknya. Mintalah kepada pemiliknya agar hati kita istiqomah. Kalau yang menguasai hati kita adalah Allah, maka jujurlah kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa untuk menjadikan hati kita itu istiqomah.
istiqomah yang terus terjaga, walaupun tidak bisa tepat ke titik sasaran istiqomah, tetapi mudah-mudahan mendekati ke titik pusat istiqomah tersebut, sehingga kalau futur kita akan segera bangkit lagi. Kalau kita tergoda, cepat kita kembali kepada Allah, istighfar dan mohon ampun, bertobat kepadanya. Kalau ada noda-noda dari maksiat, segera dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita yang lain. Memang tidak mungkin kita istiqomah betul-betul 100%, tidak mungkin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masih tetap dalam koridor, dalam lingkaran pusat istiqomah, tidak keluar dari situ. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan hati ini. Jangan sampai tubuh kita dihiasi sementara hati kita dikotori. Pakaian kita, tubuh kita dicuci, dibersihkan dari najis-najis, sementara hati kita dikotori, dinajisi, tidak diperhatikan sama sekali. Ini miris sekali. Hati-hati dengan hati, karena kita punya hati. Allah anugerahi kita hati, itu supaya kita berhati-hati dalam hidup. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah kaidah yang ketiga dari 10 kaidah istiqomah, yakni aslul istiqamati istiqomatul qalbi. Dasar atau pondasi pangkalnya dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Maka hati-hati dengan hati. Barangkali apabila akan ada yang disampaikan, masih ada sekitar 5 menit lagi, dipersilakan. Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya tadi disebutkan dari An-Nu'man bin Bashir, bahwa beliau mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbi. Ini beliau memperingatkan tentang keistiqomahan hati dengan memperumpamakan kesehatan tubuh kita yang sangat bergantung kepada jantung. Yang dimaksud dalam hadis ini secara lafzi adalah jantung hati, sekepal daging yang senantiasa berdegup, tidak pernah berhenti memompa darah ke seluruh tubuh, ya, tidak ada yang terlewat, hatta sampai ke sel-sel otak, sampai ke pembuluh-pembuluh kapila yang paling kecil sekalipun. Maka itu tugas dari kolbu, itu tugas dari hati untuk memompa darah itu ke seluruh tubuh. Sangat penting bagi seluruh tubuh.
Dialah yang memompa, tiada henti walaupun kita sedang tidur, walaupun kita pingsan, dan walaupun kita sedang tidak sadarkan diri. Jantung ini sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan itu sudah bekerja terus. Kapan berhentinya? Ketika mati. Jadi sangat vital sekali fungsinya. Dialah yang membawa oksigen dari paru-paru disebarkan ke seluruh tubuh. Tanpa oksigen, tubuh kita tidak akan bermetabolisme, tidak akan kita bisa melakukan aktivitas apapun. Ini begitu berat dan begitu vital, begitu penting kerja jantung terhadap ke seluruh tubuh. Sehingga kalau seandainya 1 menit saja dia berhenti, maka itu berarti sudah dilarikan ke ICU. Ini begitu pentingnya kedudukan jantung bagi tubuh kita. Ini Rasulullah mengumpamakan bagaimana pentingnya hati sebagai raja dari seluruh anggota badan. Hati batin yang diisi dengan keimanan, hati batin yang diisi dengan ma'rifatullah. Inilah hati yang dimaksud sebenarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengumpamakan hati batin ini dengan hati lahir. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat ke pemahaman tentang bagaimana vital dan pentingnya masalah hati. Dan nanti setelah hati ada yang kedua, yakni lisan. Ya. Wallahu a'lam. Waktunya sudah habis ya, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.